pasien kanker ya. Jadi sebelumnya kalian mungkin sudah mempelajari terkait kanker hati ya, lalu kanker paru, kanker kolon, kanker yang lain, payudara, serviks, leukemia udah masuk? Ya. Ini akan nyambung dengan pertemuan kita yang terakhir ya. Jadi pertemuan ke-16 terkait demonstrasi intervensi perawatan. Jadi nanti mahasiswa setelah mendapatkan intervensi yang cocok untuk si Vidi Aldiano, ternyata Vidi Aldiano itu dia mengidap kanker ya, kankernya kanker ginjal. Ternyata sudah stadium akhir ya, sudah stadium 3 ke atas. Kalau saya dialami oleh Vidi Aldiano, ternyata dia itu Inggris ya, dia itu berusaha untuk menerima kanker yang dialami ya. Jadi oleh karena itu kita hari ini akan melihat bagaimana intervensinya untuk pasien-pasien dengan masalah seperti ini ya. Jadi dari diagnosa perawatan pada pasien kanker yang sudah kalian pelajari sebelumnya, kanker hati, kanker paru, dan kanker yang lain ya, ada diagnosis perawatan yang mungkin muncul seperti nyeri kronis ya. Jadi bagaimana bisa kanker itu bisa menyebabkan nyeri kronis? Karena yang pertama adalah infiltrasi ruang ya. Nausea, tenang. Dia pernah menyampaikan di pertemuan kemarin, kenapa kemoterapi bisa menyebabkan mual. Kemoterapi kan sembuh ya, tapi ternyata ada efek sampingnya. Efek sampingnya adalah mual. Nah, kenapa kok bisa mual? Orang mikir mau rontok. Lalu berikutnya apa lagi? Selain itu, kulitnya kering, menghitam. Ya, pasien dengan kanker atau dengan kemoterapi. Ya, jadi seperti itu. Nausea. Lalu berikutnya harga diri rendah situasional. Jadi HDR, pasiennya malu. Kenapa? Karena penampakannya ya, kepalanya rambutnya rontok ya, lalu jadi kurus, lalu kemudian jadi nggak kecil, jadi keriput-keriput. Itu yang menyebabkan jadi harga diri rendah situasional ya, yaitu nafsu makannya turun, nggak mau makan. Lalu berikutnya ada lagi fatigue atau letih ya, jadi tidak bisa beraktivitas, aktivitasnya jadi lemah ya. Lalu berikutnya juga 4, kateksia. Kateksia itu sama karena mengalami kateksia, jadi otaknya lucu. Itulah pasien kanker. Lalu kita menghindari pasien kanker itu kurus-kurus ya, lalu sudah tampak tidak seperti dulu lagi ya. Yang contohnya, kalau pernah tahu ini Dr. Oz, oh ya, Dr. Oz itu kan badannya berkembang gitu ya. Ada undian ya, 1 sampai. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik, ini dari kelompok 5. Oke, kelompok 5 mengerjakan 1. Kelompok 4 mengerjakan nomor 3. Kasus 4, kelompok 1, kasus 2. Baik ya, jadi kelompok bisa hadap ke depan temannya ya.
diurut kelompok satu, kelompoknya. Ada beberapa mungkin ada beberapa. Nah, kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kelompok 1 akan mengerjakan kasus nomor 2, kelompok 2 mengerjakan kasus nomor 5, kelompok 3 mengerjakan kasus nomor 4, kelompok 4 mengerjakan kasus nomor 3, terakhir kelompok 5 mengerjakan kasus nomor 1. Nah, silahkan langsung bergabung dengan kelompoknya ya. Sebentar lagi Ibu jelaskan terkait kasus-kasusnya. Ya, silahkan moving. Kita bacakan mulai dari kasus pertama. Jadi ada seorang laki-laki 50 tahun ya. Dia komponen PICON ya. Jelaskan komponen PICON ini terdiri dari populasi, intervensi, komparasi, outcome, dan time dari artikel jurnal yang dia baca. Ya, jadi misalkan kalian dapat satu artikel jurnal, silakan tentukan masalah keperluan apa utamanya untuk pada kasus tersebut, lalu intervensi keperluan cocok untuk kasus ini, dan berikutnya buatlah Nah, ya, apakah ada perbandingan di situ ya? Lalu, itu outcome. Hasilnya apa? Dari terapi yoga, misalkan setelah melakukan terapi yoga berapa kali sehari, berapa kali seminggu, didapatkan hasilnya efektif. Masalahnya tadi keletihan pada kanker payudara. untuk mengurangi keletihan.
Hari ini pasien menjalani kemoterapi pada siklus ketiga. Pasien terlihat seringkali menangis dan gelisah saat kemoterapi. Perawat menghampiri dan menanyakan apa yang dirasakan pasien. Pasien mengatakan cemas akan kondisinya dan takut umurnya tidak panjang. Pasien juga mengeluhkan tidak bisa tidur semalam. Hasil pemeriksaan TTP dengan ancaman terhadap kematian ditandai dengan merasa khawatir terhadap akibat dari kondisi saat ini, merasa gelisah dan tidak bisa tidur. Dan spirit dengan mendengarkan motivasi spiritual dan musik yang sesuai. Untuk indikasi dari terapi ini adalah yang pertama, pasien dengan usia dengan sakit hati sebelum wafat. Pasien sangat baik sekali dengan ruang yang menonjol di tubuhnya. Beberapa pasien mengatakan pasien susah sekali untuk makan sejak 2 hari yang lalu. Kondisi pasien terus melemah hingga dibanding itu sendiri. Selain itu, pasien merasa lemah dan tidak bisa beraktivitas. Dalam jumlah ini tidak ada. Lanjut, outcome-nya itu meningkatkan nafsu makan. Pasien yang mengalami dehidrasi lamanya dilakukan dedikasi selama 3 hari. Dalam jumlah ini tidak ada. Lanjut, outcome-nya itu meningkatkan nafsu makan. Pasien yang mengalami dehidrasi lamanya dilakukan dedikasi selama 3 hari. Life's so boring. Our